Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abadi Gunawan dari kelas B dengan NIM C1B1230055. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani Universitas Megarizky Makassar. Tujuan saya membuat video ini guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah anatomi fisiologi. Di sini saya akan membahas tentang sistem saraf pada tubuh manusia. Pertama, yang perlu kita ketahui apa itu sistem saraf. Jadi sistem saraf itu adalah sebuah kumpulan jaringan yang mengordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Di antaranya adalah berjalan, berbicara, menelan, merespon keadaan darurat, berpikir, dan mengingat. Nah, sistem saraf manusia dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Jadi sistem saraf pusat itu sendiri adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menerima dan menerjemahkan informasi atau rangsangan dari sel-sel saraf tepi yang tersebar di seluruh bagian-bagian tubuh. Nah, adapun bagian tubuh yang termasuk dalam sistem saraf pusat itu sendiri, yaitu yang pertama adalah otak, yaitu organ tubuh yang berfungsi sebagai pusat kontrol tubuh. Organ vital ini bekerja dengan mengendalikan pikiran, sensasi, dan gerakan, kesadaran, serta daya ingat atau memori manusia. Yang kedua itu adalah sumsum tulang belakang, yaitu bagian tubuh yang terdiri dari sekumpulan serabut saraf dan berfungsi untuk menghubungkan otak dengan bagian tubuh lainnya melalui batang otak. Yang ketiga itu ada neuron, yaitu bagian unit kerja dari sistem saraf pusat manusia yang paling berkomunikasi dalam menghantarkan puls saraf dan menghasilkan respon. Setiap neuron terdiri dari 3 bagian dasar, yaitu badan, sel, dendrit, dan akson. Lanjut kita ke sistem saraf tepi. Jadi sistem saraf tepi adalah bagian dari sistem saraf manusia, terdiri dari saraf-saraf yang bercabang keluar dari sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi berfungsi untuk mengirimkan informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh organ tubuh. Sistem saraf dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan cara kerjanya. Jadi sistem saraf yang pertama itu adalah sistem saraf somatik, yaitu sistem saraf yang bertugas menyampaikan informasi dari saraf motorik dan sensorik pada mata, telinga, kulit, dan menghasilkan suatu respon. Yang kedua itu ada sistem saraf otonom, sistem saraf yang mengendalikan kerja kelenjar atau organ tubuh secara tidak sadar. Sistem saraf otonom terdiri dari 2 cabang, yaitu sistem saraf simpatik untuk mengatur respon tubuh saat terjadi ancaman atau stres atau flight or fight, dan sistem saraf plasmatik untuk mengatur organ dalam tubuh agar dapat bekerja secara optimal, rileks, atau rest and digest. Nah, adapun fungsi lainnya yaitu fungsi kognitif untuk mengontrol pikiran, daya ingat, dan perasaan. Yang kedua itu ada fungsi motorik untuk mengendalikan gerakan tubuh seperti koordinasi dan keseimbangan tubuh. Nah, kemudian ada sensor panca indera seperti melihat, menyentuh, mendengar, dan merasakan. Kemudian ada fungsi sistem kardiovaskular dan pernafasan seperti detak jantung dan laju pernapasan. Kemudian ada respon tahap ancaman, kemudian ada respon terhadap ancaman, stres, dan rasa nyeri. Kemudian menjalankan fungsi pencernaan. Nah, adapun macam-macam penyakit pada sistem saraf manusia itu ada 6 yang biasa terjadi. Yang pertama itu penyakit Parkinson, yang kedua itu penyakit Alzheimer, yang ketiga itu epilepsi, dan yang keempat itu Bell Palsy, yang kelima itu encephalitis, yang keenam itu tumor otak. Nah,
Nah, itu tadi penjelasan materi sistem saraf pada tubuh manusia. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.